Oke, karena waktunya agak sore ya, nanti persiapan buka puasa, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Ya, Kayaknya kalau Ibu lihat di absen hari ini nggak banyak nih ininya. Pada mungkin ada beberapa yang pindah kelas ya. Oke, kita lanjut untuk minggu ini terkait dengan substansi bagaimana pemicu eh, efek dari eh, obat-obatan gitu ya. Nah, ini kita akan coba bahas. Semuanya ada kaitannya dengan interaksi obat yang kemarin gitu ya. Adanya kegiatan interaksi terkait dengan farmakokinetik, farmakodinamik gitu ya. Semuanya kerja obat terkait dengan interaksinya dipengaruhi oleh dua hal tersebut ya terkait dengan kerja dari obat-obatannya. Coba buka. Ya. Oke, sudah terlihat ya? sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi substansi pemicu dan penghambat efek obat itu kaitannya dengan interaksi obat gitu ya. Adanya interaksi obat sehingga bisa jadi obat itu mempunyai efek yang cepat gitu ya, atau malah menghambat dari efek tersebut. Nah, kerja obat kemarin sudah kita ketahui ada yang namanya farmakokinetik gitu ya, pengaruh oleh farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, interaksi di antara keduanya itu semuanya tadi kembali lagi bisa memacu atau menghambat efek dari obat. Ibu tanya dulu, kalau farmakokinetik apa saja interaksinya tadi? Secara ada absorpsi gitu ya. Ada kemarin kita pelajari ada absorpsi, kemudian ada distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, nanti macam-macam kalau dari farmakodinamik ada yang kerjanya itu antagonis, agonis, sinergi, ya kerja dari obat-obatan. Nah, ini kita akan lihat lagi, kembali lagi ke hal tersebut karena memang farmakokinetik dan farmakodinamik itu semuanya merupakan proses di mana kerja obat gitu ya di dalam tubuh sehingga dia yang bisa menyebabkan interaksi. Nah, ini terkait dengan pendahuluannya ya. Kembali lagi memang ke kerja obat gitu ya dari dua faktor tersebut. Nah, kerja obat atau efek obat di dalam tubuh dapat meningkat tadi ya, meningkat itu artinya memacu ya, pemicu dan atau berkurang ini dapat disebabkan akibat adanya interaksi ya. Jadi interaksi itu dapat menyebabkan efek obat di dalam tubuh itu bisa memacu atau bisa meningkat atau bisa berkurang. Nah, interaksi kemarin banyak sekali ada interaksi dengan obat ya. Ini kemudian ada interaksi obat dengan makanan ya. Kemarin kita sudah coba bahas sedikit. Nah, interaksi ini dengan zat kimia, kondisi individu pasien ya. Jadi pengaruh juga. Misalnya dia berinteraksi dengan obat-obatan yang memang merupakan obat kronis yang rutin diminum oleh si pasien gitu ya, dan juga waktu pemberian obat. Nah, ini semuanya interaksi-interaksi tersebut berpengaruh terkait dengan kerja dari obatnya. Interaksi obat dapat merubah efek suatu obat akibat pemakaian obat lain ya. Itu berarti interaksi obat dengan obat. Kemudian obat dengan makanan ya. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan obat dengan makanan. Kemudian ada obat tradisional, ada senyawa kimia lainnya. Interaksi obat yang signifikan dapat terjadi jika dua obat atau lebih obat digunakan bersama-sama. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Dari kemarin Ibu juga menjelaskan jika digunakan bersama-sama ya.
Tapi kalau misalkan dia berinteraksi tapi digunakannya satu pagi, satu malam, nah itu bisa mengurangi atau tidak terjadinya interaksi. Jadi jika digunakan bersama-sama. Nah, interaksi tadi yang kaitannya kemarin kita coba lihat lagi yang farmakokinetik, ya. Nah, di sini sudah kita bahas terkait dengan farmakokinetik. Ini contohnya suatu obat yang menghambat metabolisme obat lain akan terjadi peningkatan kadar plasma di dalam tubuh, ya, sehingga menghasilkan peningkatan efek secara cepat dan juga meningkatkan resiko, ya, karena obat tersebut, ya, dengan adanya peningkatan kadar plasma, akhirnya efek obat itu akan meningkat, ya. Nah, dengan meningkat seperti itu akhirnya juga bisa menimbulkan risiko, ya. Pasien bisa kalau memang ada risiko dengan jantung, nah itu bisa beresiko nantinya, ya. Nah, ini yang akibat memang adanya interaksi obat yang secara metabolisme. Nah, kalau yang secara absorpsi di sini interaksinya, ya, ada kemarin kita sudah lihat pengaruh perubahan pH dari lambung, ya, dari gastrointestinal. Nah, pengaruh pH di sini gastrointestinal itu bagian obat melalui membran mukosa. Kemarin kita sudah lihat yang gambarnya gitu, ya, ada distribusi pasif, ada distribusi aktif, ya. Nah, kemudian penyerapan diatur oleh konsentrasi dari obatnya, ya, dan kelarutan lemaknya. Jadi ada obat yang memang dia larut dalam lemak, ya, sehingga proses mengkonsumsi obatnya bagus dengan kita bersama mengkonsumsi obat-obat lemak gitu, ya, misalnya daging, kemudian goreng, termasuk minyak-minyak gitu, ya, artinya margarin atau gorengan itu memungkinkan, ya, kalau memang mengkonsumsi obat yang memang larut dalam lemak. Kemudian penyerapan asam salisilat oleh lambung jauh lebih besar pada pH rendah dibandingkan pH tinggi. Makanya asam salisilat itu kan prosesnya di lambung, ya, ininya proses pencernaan, sehingga kadang menggunakan asam salisilat tersebut kan harus dalam kondisi perut terisi gitu, ya, karena itu bisa menyebabkan luka tukak di lambung, ya. Nah, sehingga karena dia lebih jauh lebih besar di sini penyerapannya di lambung, ya, sehingga tadi bisa menyebabkan lambung, sehingga untuk mengkonsumsi obat tersebut ya dibarengin dengan makanan gitu, ya. Nah, absorpsi di sini juga ada kenaikan pH obat karena inhibitor pompa proton dan antagonis reseptor dapat secara nyata mengurangi absorpsi dari ketokonazol. Jadi macam-macam, ya, dari obat. Kadang tadi kalau asam salisilat dia penyerapannya oleh lambung, ya, itu di lambung, ya, dengan pH yang rendah. Tapi kalau ketokonazol, ya, itu dia malah dengan pH di sini kenaikan pH, jadi pH-nya semakin basah, dia akan mengurangi juga dari absorpsi dari ketokonazol. Absorpsi pembentukan kelat, ya, dan mekanisme pembentukan kompleks kita bahas di sini bahwa ini kan pembentukan helat di sini ada arang aktif, ya, adalah agen yang penyerap di dalam usus untuk mengobati overdosis. Jadi kalau keracunan, ya, misalnya obat-obat overdosis dengan kita menggunakan arang aktif, ya. Nah, yang di pasaran apa sih banyak arang aktif? Norit, Yang Bu. absorban. Iya, ya. Nah, dengan menggunakan tersebut, ya, jadi sebagai penyerap di dalam usus untuk pengobatan overdosis obat, untuk menghilangkan bahan beracun lainnya, ya, sehingga kan bagus digunakan gitu, ya. Kalau memang makanya ada juga diare kadang juga menggunakan itu, ya, jadi untuk menghilangi racun gitu, ya, kalau memang ada. Nah, itu diberikan dalam bentuk terapeutik. Jadi penyerapan pembentukan kelat di sini, jadi kalau pembentukan kompleks lainnya, ya, misalkan kita sudah minum obat, ya, minum obat misalkan tetrasiklin dengan susu. Nah, itu kan
berinteraksi, dia membentuk helat. Nah, kemudian ya tadi dengan arang aktif tersebut bisa diatasi. Kemudian antasida juga dapat menyerap sejumlah besar obat. Makanya kalau kita menggunakan antasida itu tidak boleh atau harus diselingi dengan diberikan jarak dengan obat yang lainnya. Karena antasida itu dapat menyerap sejumlah besar obat-obatan ya, sehingga obatnya nanti yang lain tidak berefek ya. Nah, di sini tetrasiklin. Tetrasiklin antibakteri ya, dapat berhelat dengan sejumlah logam ya, divalen, trivalen. Di sini nanti dia akan membentuk kompleks yang diserap dengan buruk ya. Jadi di sini bisa efek antibakteri nanti berkurang dari tetrasiklin ya. Nah, kemudian yang lainnya juga kolestiramin juga di sini mengikat asam empedu dengan kolesterol metabolit di usus ya, sehingga nantinya dia mengikat sejumlah besar obat-obat lain seperti digoksin, warfarin, sehingga mengurangi penyerapannya. Nah, sedangkan digoksin itu kan obat-obat dengan indeks terapi sempit ya, warfarin. Jadi memang konsentrasinya perlu dihitung dengan benar. Nah, dengan pemberian obat yang bersamaan tadi, dia akan mengurangi penyerapannya sehingga nanti jika diberi tidak berefek dan jika diberikan lagi juga itu bisa membahayakan. Kemudian perubahan mortalitas gastrointestinal. Ya, sebagian besar obat diserap di bagian atas usus kecil ya. Kalau obatnya memang ada obat yang memang proses absorpsinya di lambung, ada juga yang memang di usus gitu ya. Nah, ini kalau yang sebagian besar obat diserap di bagian atas usus kecil, obat-obatan mengubah kecepatan pengosongan lambung ya, dapat mempengaruhi penyerapannya. Jadi proses penyerapan obat juga nanti dapat terganggu. Nah, ini contoh-contohnya obat-obatan ya yang menunda pengosongan lambung dan mengurangi penyerapan dari ini contohnya kalau menggunakan propantelan ini ya dengan paracetamol. Kemudian induksi obat penghambat protein. Di sini transporter obat ya. Protein itu kan sebagai transporter ya dari obat-obatan. Nah, ini ketersediaan hayati oral beberapa obat dibatasi oleh kerja protein transporter obat ya yang mengeluarkan obat yang telah terdifusi melintasi dinding usus ya yang agar tidak kembali ke dalam usus. Nah, jadi memang protein di dalam tubuh sangat penting ya, sekaligus dia membentuk jaringan, dia juga memang sebagai transporter. Sehingga kalau di rumah sakit itu ada pasien-pasien yang hipoalbumin ya, hipoalbumin itu kan protein ya, jadi yang hipoalbumin sehingga kok penggunaan obatnya dirasa kurang gitu ya, tidak berefek sehingga dicek albuminnya, kalau memang albuminnya rendah ya perlu ditambahkan albumin lagi jadi untuk mempercepat kerja dari obatnya. Digoksin adalah substrat ini glikoprotein ya, dia merupakan transporter dan obat-obatan yang menginduksi protein seperti rifampisin ya, ini dapat mengurangi ketersediaan hayati digoksin. Jadi dia akan digoksin jika bersama nanti dengan rifampisin dia juga akan mengurangi kerja dari digoksinnya. Kemudian malabsorpsi ya, kita lihat malabsorpsi obat disebabkan oleh obat-obatan. Jadi di sini contohnya seperti neomisin menyebabkan sindrom malabsorpsi ya, mirip dengan yang terlihat pada sariawan non-tropik ya. Efeknya mengganggu penyerapan sejumlah obat seperti digoksin dan methotrexate. Jadi memang penggunaan obat-obatan perlu diatasi dengan baik gitu ya, agar tidak terjadi interaksi. Interaksi terkait dengan distribusi, tadi sudah absorpsi, ini distribusi. Nah, kalau distribusi tadi ya, transporter artinya ada protein di situ. Jadi interaksi protein binding. Jadi setelah penyerapan obat-obatan dengan cepat didistribusikan. Jadi kalau sudah diproses penyerapan tadi,
kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi. Ya, kemarin juga sudah ingat Ibu bahas terkait dengan sirkulasinya. Kemudian beberapa obat di sini larut total dalam air plasma, ya, sebagian juga banyak yang diangkut ke beberapa proporsi molekulnya dan larutan yang sisanya terikat pada protein, ya, protein plasma. Di sini terutama ya albumin, karena albumin pastinya terikat dengan protein plasma. Pengikatan obat ke protein plasma ini bersifat reversibel, ya. Jadi suatu keseimbangan bentuk antar molekul yang terikat dan tidak terikat. Jadi hanya molekul yang tidak terikat yang tetap bebas, ya, secara farmakologis aktif. Di sini terkait dengan ikatan. Jadi obat yang dapat merubah ikatan protein dalam proses penyerapannya, ya, molekul obat dalam keadaan bebas dia tidak terikat sehingga dapat mempengaruhi aktivitas farmakologi. Nah, interaksi contohnya, ya, di sini ada interaksi warfarin dengan kloral-hidratnya. Ini metabolit aktif dari warfarin. Ini sisa metabolisme itu, ya, metabolit, ya. Asam trikloroasetat dapat menggantikan ikatan plasma warfarin, ya. Akibatnya bentuk bebas warfarin meningkat sehingga efek farmakologinya meningkat. Sehingga apabila warfarin diberikan dengan kloralhidrat, dosisnya bisa dikurangin, gitu, ya, agar efek farmakologinya sesuai dengan yang diinginkan. Interaksi distribusi obat di sini lanjutannya ada kalau transporter itu yang mendistribusikan, ya, ke sistem sirkulasi itu dengan protein, ya, protein plasma tadi. Obat-obat yang menghambat transporter ini dapat mengikat obat lain ke dalam otak, ya, sehingga meningkatkan efek sampingnya di sistem saraf pusat. Nah, ini kita pelajari, ya, terkait dengan sudah belajar, ya, terkait dengan farmakologi, kaitannya gimana sistem saraf pusat, ya, yang bagaimana nanti kaitannya dengan kerja dari obat-obatan, ya, yang nantinya memang bisa menguntungkan atau memberikan efek yang cepat dari penggunaan obat-obatan tersebut. Kalau metabolisme, ya, kemarin kita sudah bahas metabolisme, jadi sebagian besar obat diubah secara kimiawi di dalam tubuh menjadi senyawa yang kurang larut dalam lemak, ya, yang lebih mudah diekspresikan melalui ginjal. Jadi proses ekspresi obat itu memang banyak yang melalui ginjal, ya. Nah, itu diharapkan obat-obat tersebut bisa memberikan efek, ya. Jadi kalau pasien-pasien yang mempunyai gangguan ginjal itu kan diperlukan penyesuaian dosis, ya, agar kerja ginjal itu tidak berat, ya, sehingga nanti bisa memperparah penyakitnya, ya, karena dia kan sebagai tempat di mana dilakukan ekskresi atau pengeluaran, ya, dari obat-obatan. Oke, perubahan kimiawi disebut metabolisme, biotransformasi, ya, degradasi biokimia atau terkadang detoksifikasi, ya. Ini beberapa metabolisme obat berlangsung di serum, ginjal, kulit dan usus, ya. Jadi tetapi proporsi terbesar dilakukan oleh enzim, ya. Makanya ada enzim di sini, ada CYP. YP1A2, ya, ada sitokrom P450, ya, itu semua merupakan enzim, ya, yang memang bisa melakukan metabolisme, ya. Nah, ini banyak metabolisme tadi selain dilakukan di ginjal, usus banyak juga dilakukan di hati, ya, untuk metabolisme. Itu yang perlu mahasiswa ketahui terkait dengan kerja dari obat-obatan. Perubahan metabolisme lintas plasma, ya, nanti bisa dipelajari. Di sini ada perubahan aliran darah melewati hati
Contohnya perubahan bioavailabilitas dari beta blocker. Contohnya beta blocker apa? Bisa peralat, Sartan, Apalagi? kandasartan, misarkan, Ya, perubahan bioavailabilitas beta blocker dengan adanya hidralazin. Ya, akibatnya dari hidralazin dapat mempengaruhi aliran darah ke hati. Ya, ini ada perubahan metabolisme jadi lintas plasma. Penghambatan atau penginduksian metabolisme lintas pertama di sini dinding usus memiliki enzim kan P450 ya, sitokrom P450. Nah, obat-obat yang menghambat atau menginduksi enzim ini dapat merubah efek dari obat lainnya. Kemudian contohnya di sini kalau minum jus jeruk gitu ya, yang dapat menghambat. Jadi apa namanya jus jeruk di sini dapat menghambat CYP 344 ya, yang umumnya adalah adanya di usus ya, CYP 344 itu ada di usus yang dapat menurunkan metabolisme dari CCB ya, kalsium channel blocker. Contohnya apa kalau kalsium channel blocker? Siapa yang tahu? Kalsium channel blocker, CCB. Halo? Ada yang tahu nggak? Contohnya? Halo? Iya Bu, amlodipin Bu. CCB ada 2 golongan kan ya, Bu? Iya, apa aja? Yang Iya, dihidropiridin sama non dihidropiridin. Ya, piridin sama non piridin. Oke. Ya, jadi perlu dipahami terkait dengan obat-obat tersebut gitu ya. Karena nantinya untuk obat itu dapat menurut kalau diminum dengan jus tadi ya, diminum dengan jus itu dapat menurunkan metabolisme dari CCB tersebut sehingga nanti proses transporter atau transport dari obat-obat tersebut dapat terhambat. Induksi enzim barbiturat dapat meningkatkan aktivitas enzim mikrosom hati ya, yang dapat meningkatkan metabolisme obat lainnya sehingga akan mengurangi aktivitas obat tersebut. Ya, ini kalau ada induksi enzim. Kemudian ada inhibisi. Inhibisi itu penghambat ya, penghambat. Jadi induksi dia menginduksi, kalau inhibisi dia menghambat kerja dari enzim. Ini lebih umum terjadi dibandingkan induksi enzim. Jadi penghambatan enzim ini akan menyebabkan penumpukan obat di tubuh sehingga dapat menyebabkan toksisitas ya, banyak menyebabkan toksisitas akibat tadi penghambatan kerja enzim. Contohnya di sini kalau menggunakan clopidogrel ya, clopidogrel akan menghambat CYP B6 sehingga metabolisme propoin akan dihambat. Jadi ya, dari jika memang kerja dari obat tersebut gitu ya, substansinya nanti akan dihambat, toksisitas nanti akan meningkat ya kalau memang diberikan bersamaan ya, kemudian juga sebaiknya fenobarbital akan menginduksi, ini sebaliknya gitu ya, fenobarbital akan menginduksi enzim dan mempercepat metabolisme. Jadi kalau memang dihambat enzimnya ya, CYPB tadi ya, tadi kerja obatnya juga nanti akan bisa berpengaruh terkait dengan proses metabolismenya.
Tapi kalau kita lihat di sini, jika fenobarbital diberikan dengan bersamaan dengan CYPB ini ya, yang menginduksi enzim obat-obatan, itu akan mempercepat metabolisme dari obat. Nah, kalau pada interaksi juga kan dipengaruhi oleh pH urin, ya. Nah, di sini nanti bisa dilihat ya, kalau pH urin dengan pengecualian anestesi inhalasi, sebagian besar obat diekspresikan baik di empedu dan di urin, ya. Nah, ini juga pengaruh dari pH urin, ya. Kemudian kalau dilihat lagi dalam memasuki ginjal di sepanjang arteri ginjal, ya. Jadi kalau obat sudah dilakukan metabolit yang akan dikeluarkan ya dari metabolisme tadi, hasilnya itu kan berupa metabolit yang akan dikeluarkan melalui ginjal di sepanjang arteri ginjal. Di sini pertama-tama dikirimkan ke glomeruli tubulus ya, molekul yang cukup kecil yang kemarin kita lihat ada fili-fili seperti itu ya, melewati pori-pori membran glomerulus. Nah, nanti metabolit tersebut disampai air, garam ya, yang beberapa obat nanti disaring ke dalam lumen tubulus. Kemudian molekul yang besar seperti protein plasma dan sel darah ini dipertahankan di dalam darah ya. Jadi itu kan sangat dibutuhkan ya dari protein sebagai transporter. Jadi dia tetap akan dipertahankan di dalam aliran darah. Nah, aliran darah kemudian mengalir ke sisa bagian dari tubulus ginjal ya. Terus dia nanti akan berproses. Nah, sel-sel tubulus ginjal juga memiliki sistem transport aktif dan pasif ya untuk mereabsorpsi. Jadi diabsorpsi ulang obat-obatan tersebut. Gangguan oleh obat-obatan dengan pH cairan tubulus ginjal dengan sistem transporter aktif dan dengan aliran darah ke ginjal dapat mengubah ekskresi obat lain. Nah, inilah yang menyebabkan adanya interaksi pada tahap ekskresi ya pengeluarannya. Kemudian perubahan pada ekskresi renal tubulal ini kan di ginjal ya. Ini juga akan mempengaruhi proses absorpsi ekskresi dari obat-obatan. Contoh ekskresi misalnya methotrexate ini dipercepat dengan akilasi adanya pembesaran dari urin ya. Jadi ada akilasi sehingga proses ekskresi atau pengeluaran metabolit dari methotrexate ini lebih dipercepat. Kemudian perubahan pada aliran darah, ini juga obat-obat yang menggunakan transport aktif yang sama di tubular ginjal, ya ini dapat berkompetisi dalam ekskresi satu sama lain. Contohnya probenesid menurunkan ekskresi dari penisilin dan obat lainnya. Ya. Kemudian ada ekskresi empedu, nanti lihat ada di sini interaksi aliran darah melalui ginjal sebagian dikontrol oleh produksi prostaglandin ya. Di sini dia merupakan vasodilator dari ginjal. Nah, kemudian jika sintesis prostaglandin ini dihambat ya, prostaglandin ini dihambat, sekresi ginjal beberapa obat dapat menurun. Contohnya interaksi litium dan NSAID. Nah, NSAID itu kan yang tadi ya berproses, dia misalkan NSAID itu obat untuk menghilangkan nyeri gitu ya. Kemudian dia bekerja, dia nanti berubah dengan adanya prostaglandin ya. Nah, dia rupanya berinteraksi dengan litium. Kemudian malabsorpsi yang disebabkan oleh obat-obatan. Ya, jadi contohnya di sini jika kontrasepsi ya dengan menggunakan bersamaan penisilin, tetrasiklin atau antimikroba atau penggunaan dengan rifampisin juga ya obat-obat kontrasepsi ini dapat menyebabkan pengurangan bakteri usus dan dapat mengurangi aktivitas dari obat-obatannya ya termasuk obat kontrasepsinya di sini menjadi berkurang dengan
kerjanya atau terapinya dengan menggunakan obat-obat tersebut ya, jika digunakan bersamaan. Nah, kalau dari fase farmakodinamik ya, kemarin kita sudah belajar ada interaksi aditif ya. Jadi di sini jika dua obat diberikan memiliki efek farmakologis yang sama, diberikan bersamaan, efeknya bisa menjadi tambahan. Jadi kemarin ada ya yang aditif 1 tambah 1 jadi 3. Nah, gitu ya. Jadi ada efek tambahan. Misalnya alkohol itu kan menekan susunan saraf pusat ya. Dan jika diminum dalam jumlah sedang, kemudian dengan dosis terapeutik normal, artinya diminum sesuai dengan dosisnya ya, dari salah satu obat misalnya ansiolitik ya, hipnotik, ini dapat menyebabkan kantuk yang berlebihan. Nah, kemudian efek adiktif ini dapat terjadi. Ini kan kalau misalkan mengkonsumsi obat-obat yang memang bisa menyebabkan mempengaruhi susunan saraf pusat gitu ya. Kemudian efek adiktif dapat terjadi dengan efek utama obat juga sebagai efek sampingnya ya, seperti antimuskarinik ya, obat anti Parkinson. Efek utama atau butylpropanones ya, ini merugikan efek yang dapat menyebabkan toksisitas antimuskarinik serius. Jadi memang sehingga penggunaannya harus dikurangi dosisnya karena dia lebih meningkat gitu ya. Nah, jadi kalau obat-obat yang nantinya bisa menyebabkan toksisitas atau keracunan karena dosisnya akan meningkat, nah nanti dosisnya pada saat pemberiannya itu dosis harus dikurangi. Kemudian kadang-kadang efek adiktif bersifat toksik tadi ya, karena toksik sehingga tadi bisa menyebabkan depresi sumsum tulang, perpanjangan interval QT. Jadi memang penggunaan obat-obat tersebut tadi dengan perhitungan dosisnya kalau digunakan bersamaan ini akan meningkatkan konsentrasi dari obat yang satunya gitu, sehingga perlu dilakukan pengurangan dosis. Ini contohnya yang sinergi kemarin sudah lihat ya, ada yang dari obat-obatan menimbulkan adiktif, sinergi. Nah, nanti bisa dilihat contoh-contohnya mana yang bisa menurunkan kerja di sini ya, bisa menurunkan kerja atau konsentrasi dari obat-obatan. Contohnya di sini pemberian beta antagonis bronkodilator ya dengan potasium nantinya bisa menyebabkan hipokalemi. Nah, itu jadi sehingga pemberiannya perlu diatur ya jika memang harus diberikan bersamaan. Ya, sehingga efek itu tidak terjadi. Sinergisme juga sudah dipelajari ya, adanya respon disebabkan dua obat atau lebih yang diberikan bersamaan mempunyai tipe daya kerja yang serupa. Jadi dia mempunyai kerja yang sama, margin keamanannya lebih besar, efek sampingnya nanti bisa berkurang ya, efek toksik juga berkurang, efek terapinya bisa meningkat kalau sinergi ya, sinergisme. Jadi ada respon ya yang disebabkan oleh dua atau lebih obat yang diberikan bersamaan mempunyai tipe daya kerjanya yang serupa. Jadi dia sama aja diberikan dua, diberikan satu ya kerjanya itu gitu ya. Diberikan dua ya sama gitu ya kerjanya. Jadi serupa aja gitu. Ada dua macam sinergisme di sini. Yang pertama sumasi, kemudian ada potensiasi. Nah, kalau sumasi respon terhadap obat sebagai hasil jumlah aljabar ya, kayak kemarin daya kerja dari dua atau lebih obat dapat diberikan pada waktu yang sama. Contohnya pemberian trisulfa ya. Nah, kemudian kalau potensiasi daya kerja kombinasi dari dua atau lebih bahan obat lebih besar dari jumlah daya kerja obat bila diberikan sendiri-sendiri. Nah, bila potensiasi tidak diketahui, itu bisa berbahaya karena dia efeknya kan lebih besar ya, bisa menyebabkan
toksik. Tapi bila disadari, karena ada ya obat yang ingin diambil, misalkan ada obat yang ingin diambil efek sampingnya gitu kan, ada ya obat, misalkan obat antihistamin, efeknya misalnya jika dia disadari emang pemberiannya nanti bisa berakibat nafsu makan, ya itu bisa menguntungkan ya. Tapi tetap harus diawasi pemberian obat-obat yang memang potensiasi ya, yang sinergisme dari kerja obat tersebut. Nah, antagonis ini yang memang tidak bisa diinikan ya, karena dia adalah respon disebabkan oleh dua obat yang dapat diberikan bersama mempunyai tipe daya kerja yang bertentangan ya. Ini yang nggak boleh, misalnya contoh obat-obat parasimpatomimetik ini diberikan dengan yang parasimpatolitik ya, atau vitamin K dengan dikomerol yang memang satu untuk mengencerkan, satu untuk nantinya menghambat pembekuan darah gitu ya. Nah, ini nanti harus tidak boleh diberikan bersamaan. Ya, stimulan dengan depresan ya. Satu menekan, satu menstimulus, ya itu nggak boleh ya. Nanti contoh-contoh obatnya mahasiswa cari mana obat-obat yang menstimulasi susunan saraf pusat dan mana obat-obat yang merupakan depresan dari susunan saraf pusat. Nah, ini interaksi farmakodinamik, ini berbeda dengan interaksi aditif, interaksi antagonis ya. Tidak, jadi dia berbeda dengan yang aditif, di mana interaksi antagonis ini ada beberapa pasang obat dengan aktivitas yang bertentangan satu sama lain ya. Tadi yang seperti di slide sebelumnya ya, mana yang antagonis dari obat-obatan tersebut. Ini ada lagi tadi ya, Coumarin memperpanjang waktu pembekuan darah, sedangkan efek dari vitamin K ya, atau makanan yang mengandung vitamin K itu jika ditingkatkan itu bertentangan karena waktu pembekuan darahnya gitu ya. Jadi farmakodinamik tadi efek reseptor yang tidak langsung, kombinasi obat yang dapat bekerja melalui mekanisme saling mempengaruhi efek reseptor. Ini tidak meliputi sirkulasi, kendali fisiologis dan biokimia. Contohnya propanolol nantinya dapat memperpanjang lamanya kondisi hipoglikemi pada pasien diabetes ya, yang diterapi insulin. Jadi hati-hati pemberian propanolol ya pada pasien-pasien yang sedang mendapatkan terapi insulin ya, karena akan memperpanjang lamanya kondisi hipoglikemi gitu ya. Nah, kan bahaya ya pasien-pasien kalau memang pasien tersebut pasien diabetes terus kemudian dia mengalami hipoglikemi. Nah, kemudian di sini pengeblok beta mempunyai efek simpatik seperti takikardi ya, tremor. Ini akan menutupi tanda-tanda bahaya hipoglikemi tadi ya. Nah, jadi penggunaannya nanti tidak ketahuan tuh tanda-tanda hipoglikemi dia, misalkan mulai lemes gitu ya, itu kan untuk yang hipoglikemi ya. Nah, itu nanti akan tertutupi sehingga ya pasien tiba-tiba apnu ya, nanti tiba-tiba tidak sadarkan diri gitu ya, karena tadi akibat hipoglikeminya. Gangguan cairan elektrolit. Nah, interaksi obat dapat terjadi akibat gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Contohnya pengurangan kadar kalium dalam plasma sesudah pengobatan dengan diuretik ya. Pastikan kalau menggunakan diuretik makanya pasien-pasien hipertensi kan nanti dikurangi kaliumnya itu ya, kadar kalium di dalam plasmanya gitu ya. Jadi penggunaan diuretik, kortikosteroid akan meningkatkan resiko kardiotoksisitas digoksin. Nah, ini menjadi kombinasi obat-obat tersebut ya, itu bisa terjadi gangguan, kurangnya adanya gangguan elektrolit.
hipokalemi. Hipokalemi akan meningkatkan resiko aritmia. Jadi kalau pasien-pasien yang hipokalemi itu kan bisa berefek ke jantung ya. Di sini resiko aritmia ventrikuler bila diberikan obat-obat quinidin sama prokainamida. Ya, jadi hati-hati untuk pasien-pasien yang hipokalemi nantinya jika pemberian obat-obat tersebut. Kemudian penghambat AC inhibitor, ya, contohnya kayak captopril, ini bila diberikan bersamaan suplemen kalium atau diuretik hemat kalium, ini bisa menyebabkan hiperkalemi, ya, karena dia terdapat interaksi farmakodinamik, di mana terdapat gangguan cairan dan elektrolit, ya, akibat penggunaan dari bersamaan dengan suplemen kalium, ya, banyak suplemen kalium yang ada, atau diuretik hemat kalium, ya, banyak ya. Contohnya diuretik hemat kalium apa? Spironolactone. Spironolactone, Bu. Nah, ini jadi kalau diberikan bersamaan ya itu bisa menyebabkan hiperkalemi. Nah, jadi kita petugas farmasi jika ada pasien yang kebetulan diresepkan oleh dokter ada AC inhibitor ya, misalkan captopril dengan spironolactone. Nah, kita harus bisa jelaskan ya bagaimana penggunaan obat-obat tersebut ya. Karena kan tadi dia bisa menyebabkan interaksi, di sini interaksi farmakodinamik misalnya ya. Jadi ada gangguan nanti terkait dengan cairan dan elektrolitnya. Sehingga perlu dijelaskan terkait dengan penggunaannya, diberikan jeda waktu ya, jadi tidak diminum bersamaan. Kalau diuretik hemat kalium kan banyak dikonsumsinya misalnya pagi hari gitu ya. Karena nanti baru dilanjutkan dengan pemberian AC inhibitornya. Ya, ini yang tadi ini sudah ya beberapa obat interaksinya bermakna klinis, obat yang rentan terapinya sempit. Nah, ini itu juga hati-hati penggunaannya ya karena bisa membahayakan kondisi pasien. Contohnya pemberian obat-obat anti epilepsi, digoxin, ya, kemudian teofilin, warfarin ya bisa berakibat fatal buat pasien gitu ya. Pemberian karena dia merupakan obat-obat yang tadi rentan efek terapinya sempit ya. Kemudian obat yang memerlukan pengaturan dosis dengan teliti. Jadi obat-obat anti diabetes tadi, obat-obat anti hipertensi ya bisa mempengaruhi proses kerja dari obat anti diabetiknya sendiri gitu ya atau obat anti hipertensinya. Sehingga tadi pasien-pasien bisa hiperglikemi atau hipoglikemi gitu. Kemudian menginduksi enzim ya. Jadi di sini bisa terkait dengan asap rokok, barbiturat ya, ini juga kemudian rifampisin ya, ini contoh obat yang memang nantinya bisa berinteraksi secara klinis ya, bermakna klinis. Kemudian penghambat enzim, ini contohnya diltiazem, eritromisin, ketoconazole, metronidazole ya, ini semuanya nanti akan berpengaruh ya terkait dengan proses penghambatan dari enzim. Oke, makanya sehingga pasien-pasien yang lanjut usia, pasien yang minum obat lebih dari satu macam obat, yang mempunyai gangguan fungsi ginjal sama hati, apalagi obat-obat yang tadi diekspresikannya melalui ginjal. Ada obat juga yang diekspresikan melalui hati ya, sehingga nanti kalau memang pasien itu punya gangguan sakit ginjal atau ada gangguan hati, itu akan memperberat kerja dari ginjalnya atau kerja dari hatinya ya yang nanti sehingga perlu dilakukan penyesuaian dosis untuk mengurangi kerja tersebut. Kemudian efek pasien yang mempunyai penyakit kronis ya karena pastinya kita harus pantau ya karena kalau penyakit kronis pasti obat-obatannya juga cukup banyak karena biasanya pasien-pasien penyakit kronis tuh penyakitnya sudah ada beberapa komplikasi gitu ya.
pasien dengan penyakit yang tidak stabil dan juga pasien memiliki karakteristik penyakit tertentu. Jadi ini adalah pasien-pasien yang rentan terhadap interaksi obat, ya, perlu diwaspadai terkait dengan pemberiannya. Oke, pelaksanaan interaksi, penata laksanaannya pasti hindari kombinasi obat, memilih obat pengganti yang memang betul-betul bisa aman gitu ya, tidak terjadi interaksi. Kemudian penyesuaian dosis tadi sudah kita bahas ya terkait dengan obat-obatan yang memang perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian dilakukan pemantauan pasien ya, jika dianggap relevan dan praktis, memang kita lakukan pemantauan. Kemudian teruskan pengobatan seperti sebelumnya. Jika kombinasi obat yang berinteraksi tersebut merupakan pengobatan yang optimal, atau bila interaksi tersebut tidak bermakna klinis, itu masih memungkinkan ya untuk diberikan. Ya, apalagi yang interaksinya memang dia jadi ya dia sinergisme ya atau apa namanya, asal jangan dia antagonis gitu ya kalau secara tadi yang di farmakodinamik. Nah, ini semuanya kalau memang dia saling menguntungkan dari penggunaan obat tersebut atau saling menguatkan kerja dari satu obat dengan obat yang lain, itu masih memungkinkan untuk diteruskan gitu ya, tapi tetap harus dalam pemantauan. Oke, mungkin itu terkait dengan substansi pemicu dan penghambat dari interaksi obat gitu ya, dari kerja dari efek atau kerja dari obat-obatan karena adanya interaksi dengan obat dengan obat gitu, sehingga memang perlu dilakukan pemantauan ya, karena tadi bisa efeknya meningkat gitu ya, malah tidak berefek sama sekali obat karena adanya kerja dari obat lain. Nanti mahasiswa silahkan dikumpulkan, silahkan dicek ya, cari yang Ibu nanti minta ya, bisa sebelum kita mulai minggu depan, Ibu minta kepada mahasiswa, Ibu akan tanya terkait dengan interaksi obat-obatan ya. Jadi mulai dicari interaksi obat yang menguntungkan, yang antagonis ya, yang sinergisme ya. Jadi dicari mana yang memang kerja obat itu saling menguntungkan dan juga mana yang bermakna klinis ya dari obat-obatan. Nanti disiapkan saja ya, mana sih obat-obat yang berinteraksi ya, obat dengan obat. Kalau obat dengan makanan akan kita bahas minggu depan. Kita di sini masih bahasnya terkait dengan obat dengan obat. Ya. Nanti jadi dicari ya, cari literatur atau coba dalam satu resep itu lihat ya, ini ada obat berinteraksi obat A dengan obat B ya, misalnya amlodipin dengan simvastatin ya, dia tuh berinteraksi. Nah, interaksinya seperti apa gitu ya? Mungkin masing-masing cari ya, masing-masing mahasiswa cari 5 interaksi obat dengan obat. Nanti putuskan dia itu interaksi secara farmakokinetik atau farmakodinamik ya. Nanti dilihat kalau farmakokinetik itu ada di mana, pada fase apa, distribusi, kemudian absorpsi atau di ekskresinya. Kalau farmakodinamik nanti lihat apakah dia adiktif ya atau sinergisme atau antagonis ya, itu dicek. Ya, contoh masing-masing 5, tidak usah dikumpulkan, itu buat pegangan saja. Nanti misalnya Ibu akan tanya dari misalnya Ananda gitu ya. Ananda coba sebutkan 5 obatnya apa saja ya yang berinteraksi. Ya, sambil mulai cari-cari interaksi obat. Kalau mau lihat interaksi obat, buka bisa di buku-buku banyak ya, buku Stokely apa ya terkait dengan interaksi obat. Atau kalau mau lihat obat dengan obat juga bisa ngelihat interaksinya itu pakai drug.com ya. Misalkan coba cari resep ya, resep kemudian
lihat apakah ada interaksi dari obat-obat tersebut, ya. Dengan nanti lihatnya bisa di Medscape atau di drug.com. Nah, tapi banyak sih literatur-literatur yang membahas terkait dengan interaksi obat dan contoh-contohnya, ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti disiapkan saja 5 saja ya, 5 interaksi obat. Tiap mahasiswa coba mencari. Ya, oke, paham ya? Minggu depan kita akan bahas terkait dengan interaksi obat dengan makanan, ya, obat dengan makanan. Nanti tolong disiapkan aja, dipelajari terkait sebenarnya interaksi obat dengan makanan itu seperti apa, ya. Oke, mungkin itu. Ini ada berapa nih? 13. Berarti hanya 11 nih yang masuk. Perlu cek sebentar ya, karena di sini tadi ada 13. Anita ada nggak? Hadir, Bu. Muhammad Romli? Muhammad Hadir, Bu. Romli? Travelina? Hadir, Bu. Lulu? Hadir, Bu. Siti Nurmaya? Hadir, Ibu. Ayodia? Hadir, Bu. Fahmi? Hadir, Bu. Ananda? Hadir, Ibu. Iskandar Hakim? Iskandar? Nggak ada ya. Nia? Hadir, Bu. Azahira? Hadir, Ibu. Septia? Septia? Selina? Hadir, Bu. Berarti yang nggak masuk Iskandar Hakim dan Septia ya. Halo? Nggak ada ya? Ibu udah ulangi. Ibu simpan. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Biar yang lain kita mempersiapkan buka puasanya untuk teman-teman semua. Selamat berbuka puasa ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tadi jangan lupa dicari terkait dengan interaksi obat ya. Interaksi obat, nanti cek itu interaksinya menyebabkan apa dan interaksinya pada fase apa. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.